Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Proyeko Rahmat Ridhoi. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang artikel kebijakan pendidikan keterampilan di pesantren. Kebijakan tentang pendidikan non-formal sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 6 Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Life skill atau kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kecakapan tersebut mencakup segala aspek sikap perilaku manusia sebagai bekal dalam kehidupannya. Pendidikan life skill merupakan pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna bagi perkembangan kehidupan. Dengan demikian, pendidikan life skill harus dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata dalam proses pengajaran agar anak didik memperoleh kecakapan hidup sehingga siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Implementasi life skill di pondok pesantren erat sekali hubungannya dengan pengalaman yang diperlukan santri dalam menguasai kemampuan dasar materi pelajaran di pondok pesantren. Adapun salah satu cara bentuk implementasi life skill di pondok pesantren adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi personal skill. Yang kedua, implementasi thinking skill. Yang ketiga, implementasi social skill. Yang keempat, implementasi academic skill. Dan yang kelima, implementasi vocational skill. Kemudian, landasan yuridis pendidikan kecakapan hidup dapat dirunut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik untuk melalui kegiatan bimbingan pengajar dan atau pelatih bagi peranannya di masa yang akan datang, di mana pondok pesantren adalah wadah untuk mengembangkan potensi para santri sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk bekal hidup dan kehidupan, bekerja untuk mencari nafkah dan bermasyarakat. Bekal kehidupan seperti itu identik dengan kecakapan hidup atau life skill. Implementasi program pendidikan life skill menemukan relevansinya di dunia pesantren sebab pendidikan life skill mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan secara sukses, seperti kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan mengembangkan kerjasama, kemampuan untuk mandiri, serta kesiapan dan kecakapan untuk terjun ke dunia kerja. Sementara pesantren yang dikenal mengakar kuat di masyarakat juga memegang teguh prinsip Asasul Khomsah yang notabene sejalan dengan spirit program pendidikan life skill. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa pesantren selain memiliki lingkungan juga menjadi milik lingkungannya. Di samping itu, prinsip Pancajiwa atau Asasul Khomsah berupa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan telah menjadi acuan seluruh warga pesantren dalam melaksanakan aktivitas hidupnya. Prinsip inilah yang menentukan falsafah hidup para santri di kemudian hari mereka tidak sekedar siap pakai tetapi juga siap hidup dalam situasi dan kondisi apapun. Maka jika pesantren mampu mengoptimalkan berbagai kelebihannya dan meminimalisir kelemahan yang ada, bukan tidak mungkin ia menjadi alternatif penting dalam memainkan peran sebagai lembaga yang memadu pendidikan integralistik, humanistik, pragmatik, idealistik, dan realistik, sehingga terwujud alumni yang punya keseimbangan trio cerdas, yakni kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Pendidikan
kecakapan hidup semakin menemukan relevansinya di pesantren karena yang pertama, penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dalam bentuk asrama memungkinkan para santri untuk belajar disiplin, menjalin kebersamaan, tenggang rasa, toleransi, kemandirian, dan kesederhanaan, atau yang lebih tepatnya belajar prihatin karena semua fasilitasnya amat terbatas. Yang kedua, dengan belajar di pondok pesantren selain memperoleh pendidikan agama dan budi pekerti, juga memperoleh pendidikan umum. Yang ketiga, di pondok pesantren diajarkan beberapa keterampilan sebagai bekal hidup mandiri. Yang keempat, sistem yang dikembangkan pondok pesantren lebih memungkinkan para santri berkompetisi secara realistis. Yang kelima, pondok pesantren menciptakan ikatan persaudaraan di antara para santri. Yang keenam, sistem pendidik pondok memungkinkan timbulnya semangat belajar tanpa henti di kalangan para santri. Jadi hasil yang diperoleh yakni bisa disimpulkan implementasi program pendidikan keterampilan menemukan relevansi di dunia pesantren. Sebab pendidikan keterampilan mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan secara sukses, seperti kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan mengembangkan kerjasama, kemampuan untuk mandiri serta kesiapan dan kecakapan untuk terjun ke dunia kerja. Sementara pesantren yang dikenal mengakar kuat di masyarakat juga memegang teguh prinsip Asasul Khamsah yang notabene sejalan dengan spirit program pendidikan keterampilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.